Bismillahirrahmanirrahim. Biar seia, biar sekata, biar dakwahnya cetar membahana masuk ke dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayyah, syukron bila hikayah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad, Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi penghulu seluruh umat, pembawa rahmat di dunia hingga akhirat. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya banggakan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di zaman sekarang hingga hari ini kita hidup di era yang serba mudah. Mau makan tinggal halo, mau belanja tinggal paket, mau mencari pekerjaan sekalipun tinggal klik. Namun sayang, begitu sayang hadirin, di tengah kemudahan ini kita hanya mementingkan pada apa yang praktis, tanpa mempertimbangkan apakah itu halal atau tidak. Kita pasti sering mendengar istilah halal identik dengan makan makanan, minum minuman, tapi nyatanya halal juga memiliki makna yang begitu luas. Istilah halal juga mencangkup ke dalam ekonomi, mulai dari sumber pendapatan, transaksi, dan bagaimana cara kita mengelola keuangan. Atas dasar inilah, izinkan saya, Nadia Lutfia Mufarrohah, menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan menjadi amal ibadah bagi kita semua, yang berjudul pentingnya gaya hidup halal. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u ila khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik bagimu yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa standar halal, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa standar dalam Islam bukan hanyalah halal, tetapi juga harus thayyib yang berarti baik. Artinya, usaha yang kita jalankan bukan hanya sah menurut agama, tetapi juga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hadirin yang saya muliakan, penerapan gaya hidup halal dalam ekonomi bukan hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi berdampak pula bagi masyarakat luas. Menurut Komite Nasional dan Keuangan Syariah menyatakan bahwa
nilai ekonomi produk halal bersertifikasi di Indonesia diperkirakan mencapai 2.247 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan sektor halal value chain, yakni mulai dari makanan minuman halal, modis fashion, hingga pariwisata ramah muslim, mulai tumbuh sekitar 5% per tahun. Ini bukan angka kecil, ini bukan hanya sebatas statistik di atas kertas, tapi ini adalah bukti nyata bahwa penerapan gaya hidup halal sedang akan menjadi arus besar dalam perekonomian bangsa. Jika usaha yang kita jalankan menggunakan prinsip halal, maka kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Masyarakat akan merasa lebih aman, lebih nyaman, dan lebih menenangkan dalam bertransaksi, mendapatkan produk, serta layanan yang berkualitas. Sebagai contoh, industri halal saat ini sedang berkembang begitu pesat. Mulai dari sektor makanan, fashion, farmasi, kosmetik, hingga keuangan syariah. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya hidup halal, maka permintaan terhadap produk akan semakin meningkat. Oleh karena itu, setiap langkah kecilmu itu halal membawa dampak yang besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat dan ekonomi negeri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.